Wake up, this is your wake up call. Bersama saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Teman ngobrol yang asik-asik, pintar-pintar, dan menginspirasi. Dan di sore hari ini teman ngobrol saya adalah seorang brand consultant dan market research. Namanya Maju Wijaja. Kebetulan orangnya sudah masuk, mari kita langsung invite Pak Maju. Oke, bentar ya. Oke. Hai hai. Halo bro. Suara gue Halo, aman? Selamat sore. Gimana halo. kabarnya? Baik-baik kabarnya. Oke, thank you ya sudah join in di sore hari ini. Iya, Ada terima kasih beberapa Coach teman-teman nih, Yudi ada sudah datang ya sore ini. Bu Olive, masuk. Hai Bu Olive. Terus kemudian ada Koko Richard Andri. Aduh, thank you sudah join in di sore hari ini. Ya, jadi kita akan ngobrol terkait dengan brand. Ya, bagaimana how to make your brand sell in 2022. Karena bentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022 ya, Bro. Iya, benar. Oke. Nah, gimana persiapan tahun 2022? Everything well? Sebelum kita masuk ke Well, topik. well, Oke, well ya. bagus, bagus. Harus well dong di depan Coach Yudi. Oke. Nah, ini ada Bu Olive. Tahu kan, masih ingat dong sama Bu Olive, Bro? Masih dong. Oh Halo, iya. Bolif. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke poin terkait dengan how to make your brand. Menurut Bro, kenapa sih, apa sih fungsi brand, atau ya apa sih fungsi dari brand itu sendiri gitu? Sebenarnya fungsi brand itu ya atau mereknya itu kayak identitas diri ya sebenarnya ya. Hmm. Jadi misalnya gini ya, yang saya katakan identitas diri itu misalnya gini deh, misalnya kita mau beli misalnya fast food gitu, atau misalnya mau beli KFC gitu ya, kan nggak Hmm. mungkin ya kita bilang bahwa, ini nih saya mau beli ayam goreng yang logonya Opa itu loh gitu, dan warna merah gitu, kayak pasti ribet banget gitu ya, jadinya Hmm. ya kenapa brand itu tuh menjadi apa sih essence gitu ya, penting gitu. Hmm. Dan tentunya kayak misalnya kita mau beli handphone misalnya gitu ya, dan itu kan juga juga kita harus menggunakan nama merek ya, bukan Hmm. misalnya Android atau iPhone tuh platform gitu, tapi kan ada mereknya gitu, mereknya apakah Samsung atau mereknya Oppo atau Hmm. Huawei gitu. Nah, jadi Hmm. brand itu tuh sebenarnya adalah identitas diri. Nah, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua itu sebenarnya brand atau merek itu bisa meningkatkan value dari sebuah perusahaan ya. Misalnya gini sih, misalnya contohnya kayak misalnya Toyota gitu ya. Toyota itu kan ada beberapa macam merek mobil tuh, ada dari Hmm. Alia, ada dari Avanza, Innova, Hmm. sampai dengan Fortuner gitu. Nah, jadi Ya. jadi kayak perusahaan sebesar Toyota itu juga mereka tuh meng-create beragam macam merek mobil itu sebenarnya untuk meningkatkan value dari si brand dan juga perusahaannya mereka gitu loh ya. Oke. Dan juga jika ini sih Coach Yudi, jika misalnya merek itu mau dijual misalnya, kan kita sering dengar ya gitu ya, misalnya oh ini nih ada perusahaan tuh yang melepas mereknya gitu, yang melepas Hmm. melepas apa sih brand name-nya gitu ya, dan itu kan bisa sampai jutaan sampai miliaran dolar gitu sih. Nah itu Ya. sih sebenarnya sih yang penting dari sebuah Hmm. brand ya. Oke. Jadi artinya brand itu ya artinya sebagai sebuah identitas diri dan juga dapat meningkatkan apa nilai Value value sih. dari sebuah perusahaan gitu ya. Itu Benar, menarik. benar, benar. Bagaimana brand itu menjadi sebuah sebenarnya komponen dari brand itu sendiri apa aja ya? Maksudnya apakah hanya nama atau gimana gitu, Bro? Sebenarnya banyak faktor ya selain nama aja. Jadi sebenarnya brand itu tuh penting ya saat ini ya, karena kan kita hidup di era sekarang ini semuanya nih sudah ini ya sudah menggunakan nama merek ya, sesimpel apapun gitu. Misalnya waktu pas kita mau makan misalnya gitu ya, nah itu kita juga sudah menggunakan nama merek misalnya gitu, sampai dengan pakaian yang kita kenakan atau misalnya mobil yang kita pakai gitu. Nah, jadi itu semuanya itu sudah ini sih sudah revolve ke brand ya. Dan juga kenapa brand itu penting itu sebenarnya itu juga mencerminkan ini sih, mencerminkan kualitas
dan keinginan kita tuh untuk membayar gitu ya atau menggunakan merek tersebut gitu. Dan ini berlaku untuk semua jenis industri. Misalnya gini sih, misalnya waktu pas kita mau liburan gitu ya. Nah, itu kita diberi pilihan sih, kayak misalnya kita mau menggunakan Garuda atau misalnya mau menggunakan AirAsia misalnya ya. Atau misalnya kita mau pakai handphone. Nah, kita mau milih merek apa nih? Mau milih merek iPhone atau misalnya mau milih merek Samsung misalnya gitu. Nah, Ya. itu sih jadi sih. Hmm. Oke, jadi fungsinya ke sana ya. Jadi artinya artinya menjadi, kalau kenapa itu menjadi penting, karena itu menjadi alasan orang memilih sesuatu produk gitu ya. Artinya apakah dia akan membeli produk tertentu atau tidak, itu berdasarkan dari ya value dari brand tersebut gitu ya. Iya, benar, benar, Nah, benar. Dan juga itu sih, selain itu ya, brand itu sebenarnya juga dipakai oleh perusahaannya untuk ini sih, untuk melakukan profiling, untuk melakukan segmentasi. Misalnya gini sih, misalnya yang kita lihat gitu ya di market gitu misalnya gitu, orang-orang pengguna iPhone dan Samsung itu kan pasti kan beda ya dari apa sih dari cara mereka berpikir, dari cara mereka merefleksikan self image-nya mereka gitu ya. Nah, itu kan berbeda. Setelah itu juga misalnya pengguna, misalnya gini deh, pengguna misalnya Garuda atau AirAsia misalnya yang kita lihat gitu. Misalnya yang Garuda itu misalnya lebih ke ini sih, lebih ke misalnya pegawai swasta gitu misalnya gitu ya, kita lihat profil mereka gitu. Nah, sedangkan AirAsia itu mungkin lebih ke holiday maker misalnya gitu. Atau misalnya Uniqlo dengan H&M misalnya, nah itu kan juga beda gitu sih, Coach. Kalau wake up call gimana? Wake up call. Nah, wake up call, wake up call, oke, wake up call, nggak ada komen sih, Bu. Itu termasuk brand nggak, di bro? Halo? Wake up call termasuk brand nggak? Halo? Halo? Iya, wake up call itu ya termasuk brand kan, ya kan. Jadi kan sebenarnya wake up call itu kan ini ya. Nah, yang seperti yang tadi yang value-value apa sih yang dasar-dasar prinsip dasar yang tadi yang saya sudah katakan itu. Nah, wake up call ini sebenarnya ini mau diarahkan kemana nih? Profiling atau misalnya segmentasi dari si audiensnya seperti apa gitu ya, dan juga dari cara promosi segala brandnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan punya elemen di sana ya. Oke. Oke, berarti, nah kalau gitu berarti tadi bagaimana sih kalau gitu cara untuk meningkatkan sebuah brand gitu? Artinya, halo? Oke, bentar ya. Sorry, iya. Ini nih, ini ya Ya, teknologi. tiba-tiba ada telepon masuk gitu. Oh, Tiba-tiba ada oke, telepon. oke. Ya, sorry. Oke, Jadi oke. langsung cut. Oke, tadi kita lanjut ke gimana sih caranya untuk membuat sebuah brand itu bernilai gitu. Artinya punya nilai Oke. yang dapat membuat orang jadi ya tadi misalnya membuat orang memilih brand tersebut gitu. Ya kan? Hmm, Ya. oke, oke. Oke, nah sebenarnya sih gini ya, sebenarnya di dalam saya kan juga ini ya di industri market research ya gitu ya, Ya. Coach Yudi ya. Jadi biasanya sih ada parameter-parameter sih untuk ini sih. Jadi ada parameter untuk mengenal bahwa brand itu bernilai atau enggak sih. Kalau dari terlintas di pikiran kita gitu ya, misalnya untuk sebuah merek mobil atau merek apapun deh gitu. Nah itu nama merek apa nih yang keluar gitu. Nah itu sih sebenarnya sih yang bisa dijadikan parameter bahwa oh oke, brand itu bernilai gitu ya.
Misalnya iPhone versus Samsung, atau misalnya Gojek atau Grab gitu untuk platform ojol misalnya gitu. Nah, itu brand apa dulu nih yang terlintas gitu loh di pikiran kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya, yang bisa membuat brand itu bernilai sih, yang saya lihat sih lebih ke ini sih, jika brand itu ya dapat menyentuh sisi emosional ya seseorang gitu. Misalnya gini sih, misalnya waktu pas kita menggunakan merek itu gitu. Nah, itu apa nih yang bisa tercermin gitu loh dari kita gitu. Apakah kita jadi makin pede misalnya, atau misalnya kita jadi keren gitu ya, atau misalnya kita bisa lebih merefleksikan diri kita gitu, jadi sebuah bagian dari grup atau komunitas misalnya. Nah, itu bisa seperti itu sih. Dan juga gini ya, dan juga brand itu bisa bisa bernilai itu ya, ini sih kesan dari mereknya itu positif ya. Jadi dalam arti itu misalnya brand itu selalu berinovasi misalnya gitu loh, dan misalnya dia tuh selalu tuh mengikuti mendengarkan gitu kebutuhan dari konsumen. Nah, itu bisa seperti itu juga. Hmm, oke. Nah, tadi bilang sempat ngomong soal market research ya. Seberapa penting nih market research dalam mengangkat sebuah brand gitu? Penting banget ya. Jadi kan sebenarnya market research itu sendiri kan kita mendengarkan feedback dari. Jadi sebenarnya unmet needs gitu ya, atau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh brand itu. Nah, dari si mata konsumen ini seperti apa gitu. Nah, jadi Hmm, itu sih sebenarnya kenapa market research itu bisa membantu. hmm, hmm. Oke, oke. Jadi pada saat, oke, jadi sorry, tadi gambar gua putus-putus nggak bro? Enggak sih, udah oke sih. Udah oke ya, udah oke ya. Oke. Mm-mm. Oke, jadi pada saat tadi, oke, jadi artinya dari dengan adanya market research ini membantu untuk kita mengidentifikasi apa yang menjadi apa eh, ya dari kita mendapatkan feedback ya, kita mendapatkan feedback dari pasar terkait dengan Benar, pandangan orang kepada brandnya kita gitu. Tapi bro, gue pernah benar, ini ya benar. market research gitu, just minta lu punya pendapat gitu. Kamu punya pendapat. Waktu itu kan ada Steve Jobs ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya market nggak tahu apa yang kita mau kok gitu, apa yang mereka mau gitu, justru sebagai brand perlu create something for them gitu. What do you think about that? It seems like bahwa kenapa sih perlu repot-repot market research gitu? Dan gimana bro? Pengen tahu pendapat lo. Nah, oke, kamu ngasih saya pertanyaan yang susah banget ya. Iya. Jadi sebenarnya ini ya, kita bisa melihat itu dari dua arah sih ya. Jadi yang pertama itu memang ada perusahaan tuh yang memang mereka tuh mengeluarkan produk dulu gitu ya, produk dulu, lebih ke trend setting gitu, dan setelah itu mereka baru mendengarkan ini sih feedback dari konsumen. Ada juga yang seperti itu. Nah, Hmm, saya kira sih mungkin yang tadi ya, yang si Steve Jobs itu mungkin lebih mengarah ke sana sih. Jadi mereka tuh sudah meluncurkan dulu gitu ya, baru mereka tuh mendengarkan pendapat dari konsumen. Bisa seperti itu hmm, juga. oke, oke. Jadi artinya kalau misalnya, nah, gini, kalau misalnya ada orang, sebaiknya misalnya ya, kan ada produk, ada brandnya. Produk sama brand kan dua hal yang berbeda Hmm. dong. Kita produknya handphone, Hmm. brandnya ya Samsung ataupun Apple atau Samsung misalnya. ya misalnya gitu. Itu kan brandnya mereka gitu. Nah, Hmm. Hmm. kalau misalnya dia punya produk nggak bagus, itu mempengaruhi brandnya nggak? Tergantung juga ya. Kayak misalnya Hmm. apa ya, produk yang nggak bagus, tapi sebenarnya sih tergantung ya. I mean, ini sih bisa gimana ya? Kayaknya kita ini ya, kita pernah sih menemukan misalnya produk yang bagus tapi brandnya, tapi agak ini sih ya. Biasanya sih kalau produk yang bagus itu selalu diasosiasikan dengan brand yang bagus sih, Oke. coach. Ya, ya. Jadi artinya ya kalau Mm-mm, mm-mm. produknya buruk ya mempengaruhi ke brandnya. Jadi brandnya jadi brand yang ya dikenal brand bukan brand yang bagus gitu karena produk-produknya produk-produk yang tidak bagus gitu kan, tidak ya tidak bagus gitu. Otomatis itu akan mempengaruhi ke brandnya ya gitu. Ya, jadi banyak faktor juga sih. Kayak misalnya juga ada brand-brand yang bagus, tapi mereka tidak dengerin konsumen gitu misalnya gitu ya. Hmm. Nah, itu kan lama-lama kan juga bisa bisa ini sih, bisa memberikan faktor negatif juga gitu loh ke produk mereka juga. Oh, oke, 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 oke.
Nah, sebelum kita, artinya kalau misalnya, oke, tadi saya pengen ngulik dikit terkait dengan market research, tapi sebelumnya itu, kalau misalnya terkait dengan hal-hal yang dapat membuat kita punya, apa, kita punya brand rusak atau apa, itu gimana ya, bro? Hmm. Aku pikir sih mungkin lebih ke ini ya. Misalnya brandnya itu tuh udah mulai stop mendengarkan ini sih kebutuhan konsumen gitu misalnya gitu ya. Misalnya kayak kita mengambil contoh misalnya handphone gitu ya. Dari dulu kan handphone itu kan akhirnya kan lama-lama kan berevolve ya. Kayak misalnya bukan hanya dari segi kamera aja tapi juga bisa melakukan function yang lain gitu. Nah, kalau misalnya brand itu tidak melakukan inovasi gitu ya, kayak misalnya ambil contohnya misalnya Nokia lah ya gitu ya, yang akhirnya kan juga sudah tidak kedengaran ya mereknya gitu. Nah itu bisa seperti itu sih. Hmm, Dan juga konsumen kalau misalnya tidak dapat melihat value dari merek yang ditawarkan gitu. Misalnya misalnya mereka membayar harga inilah ya harga mobil Innova gitu, tapi kualitasnya misalnya Alia gitu. Nah itu kan juga mereka tuh tidak bisa melihat value-nya gitu loh dari yang hmm, mereka sudah bayar. hmm, hmm, Dan yang terakhir sih ini sih, coach lebih ke arah ini sih. Kalau misalnya menerima banyak banget feedback dari negatif feedback gitu dari konsumen gitu ya, dan tidak ada solusi gitu loh dari perusahaan gitu atau misalnya dari brandnya gitu. Nah itu juga bisa ini sih bisa bikin brandnya juga akhirnya tidak diminati misalnya. hmm. Oke, oke. Jadi poin paling utama kalau saya dengar dari Bro adalah paling penting itu mendengarkan feedback dari consumer, dari market lah. Hmm, Market itu punya pendapat hmm, terkait dengan kita punya brand itu seperti apa, itu penting untuk kita dengar gitu. Karena kalau kita tidak hmm. dengerin feedbacknya ya antara kita kemudian ketinggalan atau ya kita tidak berubah, tidak evolve untuk menyesuaikan dengan kondisi market. Seperti itu ya, Bro? Hmm. Iya, iya, Ya. iya benar. Oke. Nah, so it's mean bagi orang yang mau mengembangkan brand di tahun 2022, maka yang paling penting pertama kali adalah doing market research. Is it? Oh, ya, Cuman jadi kata lebih ke market ini research sih, itu lebih susah ke loh, bro. melihat. Iya benar-benar. Jadi ini sih lebih ke melihat tren dari si industrinya seperti apa misalnya gitu dan juga tren dari konsumen ya. Karena kan Hmm. kalau market research itu kan sebenarnya lebih ke melihat ini aja sih, lebih ke melihat yang pertama yaitu sih mengeksplor yang tadi yang si unmet needs itu sama sebenarnya sih melihat acceptance Mengeksplor apa, dari sorry? si konsumen. Mengeksplor Unmet apa? needs, jadi kebutuhan yang benar, kebutuhan yang Oh. belum terpenuhi gitu loh dari Hmm, si hmm, brandnya. hmm, 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 hmm. Oke, oke. Jadi artinya kalau kita, nah, kalau misalnya let's say bisnis UMKM lah, small business gitu. Kalau seakan-akan market research kan mahal ya, dalam benak saya Benar, sih. Nah, benar, how you benar. going to do it gitu. Misalnya kalau misalnya kita bicara small business, wake up call lah gitu. Misalnya seperti saya gitu. Market Hmm, research gitu. How am I going to do it gitu? Yang dengan biaya budget hmm, yang pas-pasan atau apa gitu. Gimana bro? iya. Ya, ini sih sebenarnya sih melihat brandnya seperti apa gitu ya dari UMKM itu dan juga lebih ke konsumen apa sih yang mereka mau target sih ya. Jadi kan pasti kan yang tadi yang saya bilang ya brand itu kan juga ada profiling, ada segmentasi gitu misalnya gitu. Misalnya dari brand Innova gitu misalnya gitu kan yang targetnya lebih ke keluarga misalnya. Nah, jadi si merek dari UMKM ini pingin menargetkan ke siapa gitu loh, profiling dulu aja. Hmm. Mungkin nggak ya misalnya let's say mereka satu pengusaha gitu. Dia mau kembangin dia punya brand. Tapi dia belum clear gitu. Market gua siapa ya? Segmen pasar saya seperti apa gitu. Itu ada Hmm. alat bantunya nggak sih untuk membantu mereka menemukan, oh kalau kamu mau bangun produk ini dengan brand ini cocoknya untuk segmen seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kan udah tentuin dulu nih, oh kita mau masuk segmen ini, dada gitu. Nah, ada nggak kemungkinan seorang pengusaha gitu ya, dia mau kembangin dia punya produk dengan brand tertentu, tapi dia belum jelas gitu. Ini sebenarnya saya cocoknya dimasuk kemana ya gitu. Nah itu ada kemungkinan dapat dicari tahu nggak sih? Bisa sih. Jadi kan sebenarnya kan memang kan ini ya, memang dari merek itu kan memang kita tuh sudah kepikiran lah ya misalnya
kita tuh mau menargetkan ke siapa gitu. Tapi kan di dalam kenyataannya kan kayak misalnya yang kita lihat kan juga kita tuh mau inilah ya, yang penting tuh sales lah ya at the end gitu kan. Nah, kita tuh mau merangkul semua orang gitu. Nah, jadi sih aku bilang sih ini sih kalau misalnya awal mula dari si UMKM itu lebih ke ini sih ya, lebih ke sebenarnya si mereknya itu mereka mau mengarah kemana itu sih sebenarnya sih. Jadi pertanyaan itu Hmm. sih yang harus ditanyakan dulu ya gitu ya. Jadi biar biar kita baru bisa ini sih mencari solusi untuk membantu mereka gitu. Oh, oke. Jadi tetap dia perlu tahu tuh, maksudnya kan gini, eh kalau tanya gua gitu ya, wake up call gitu. Hmm. Awal bentuk gitu, misalnya ini untuk siapa ya Yud gitu. Mungkin gua nggak akan Hmm. mampu spesifik, mampu menjawab gitu. Ini mau kemana gitu. Ya Iya, karena maunya yang tadi lu bilang kan, maunya semua orang gitu. Tapi kan kita tahu nih, nggak mungkin benar-benar. semua orang. Nah, atau Nah, tadi tapi kan pertanyaan adalah, gimana? Tapi kan lama-lama kan kamu tahu kan ya, shaping setelah kamu udah berjalan udah hampir 2 tahun nih ya, dengan Hmm, wake up call ini kan, jadi kan akhirnya kan kamu tahu kan, kayak misalnya, hmm, oh, biasanya tipikal orang-orang yang mendengarkan jam 3 ini nih, ini seperti apa nih hmm, segmen-segmennya nih, atau misalnya, oh, feedback-feedback dari konsumen gitu misalnya gitu. Nah, itu hmm. kan sudah ketahuan juga, Oke, iya kan oke. ya? Hmm, hmm. Ya, ya. Jadi berarti pertama adalah kalau kita bicara kita mau membuat kita punya brand, tetap pertama kalau saya sedikit simpul adalah ya kita dari pemilik brand ini perlu clear juga, perlu at least put effort, ya put effort untuk mencari Hmm. tahu kita punya segmen itu mau kemana gitu. Nah segmen ini boleh sedikit dibantu di ini nggak bro? Segmen itu ada apa saja? Apakah misalnya dari umur Um, kah, dari apa gitu? Boleh dibantu ini nggak? Segmen itu ada Iya, kelebihan apa? jadi sebenarnya sih luas ya, tapi akhirnya tuh itu bisa mengkerucut sih. Hmm, Kayak misalnya seperti yang tadi saya bilang gitu ya, misalnya untuk mobil lah ya, yang paling ini sih, yang paling mudah kita lihat gitu, misalnya Innova gitu misalnya. Nah, kalau untuk keluarga kan nantinya kan kita bisa ini ya, bisa mengkerucut ya. Misalnya Innova itu untuk keluarga misalnya yang sudah umur 30 tahun ke atas, misalnya dan mempunyai misalnya berapa anak gitu. Nah, dan hmm, juga sosial ekonomi kelasnya mereka mungkin lebih menengah ke atas gitu misalnya gitu ya, hmm, karena kan hmm, dari mobil Innovannya sendiri kan juga agak ini ya, agak premium gitu hmm, sih, hmm, bro. hmm, Oke, jadi artinya ada komponen terkait dengan apa dia keluarga atau bukan, terus kemudian dia Ada sosial ekonomi kelas, dan umur, umur, kemudian itu banyak sih, kayak misalnya mereka selain pengguna Innova, mereka juga menggunakan merek-merek apa gitu misalnya gitu. Nah, itu bisa oh, dijadikan referensi juga sih. oke, jadi dicari tahu juga istilahnya mereka ya selain jadi mereka pakai brand apa aja gitu. Itu sebagai sebuah referensi Hmm. untuk kita cari tahu eh, fungsinya apa ya bro? Kita cari tahu mereka pakai brand apa aja gitu. Iya, jadi nanti kan kita bisa tahu ya, oh ternyata misalnya pengguna Innova ini juga misalnya mereka menggunakan merek yang lain gitu, misalnya mereka menggunakan merek Android yang lebih premium juga misalnya gitu, misalnya menggunakan Hmm, merek Samsung atau apa gitu misalnya. hmm, Nah, jadi nanti biar kita bisa tahu sih nanti ke depannya tuh untuk strategi marketingnya atau misalnya iklannya atau apa gitu. hmm. Oke, oke, oke. Jadi untuk kita tahu, jadi itu membantu kita untuk nanti menyusun strategi marketing ya. Benar, benar. Oke, ya, 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 ya. Jadi kalau misalnya, berarti pertama adalah ya kita perlu tahu kita punya segmen pasarnya seperti apa. Ya kita, artinya kalau misalnya brand kita di 2021 belum selling, maybe kita aim terlalu luas gitu. Ya, sih? Kita aim terlalu luas. Ya nggak sih? Kita aim terlalu luas terus kemudian kita tidak clear kita punya apa customer atau market kita seperti apa. Jadi Iya, sehingga mungkin kita lebih tidak ke fokus dulu ya. ya kita tidak sending the right message gitu. Seperti itu nggak? Hmm. Iya sih, mungkin lebih ke belum belum fokus ya, sebenarnya fokus pengembangannya itu seperti apa gitu loh dari si brandnya, misalnya fokus dari providingnya, atau misalnya eh, fokus dari si marketing strateginya ini mungkin perlu ini lagi sih, perlu direvisi lagi sih, atau misalnya perlu di refine lagi misalnya. Hmm, hmm, ya, 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 ya. Karena kalau enggak ya dia karena dia tidak belum clear fokusnya kemana, hanya dia dia lakukan marketing
strategi yang tidak menjawab kebutuhan dari market itu sendiri gitu ya. Kebutuhan. Gitu. Benar, benar. At the end ya kita bicara tentang sebuah produk yang kita mau apa atau sebuah jadi mungkin memunculkan pertanyaan saya saat ini adalah yang punya nilai produk atau brand, bro? Sebenarnya sih brand ya, karena kalau misalnya produk kopi gitu ya, tapi kalau misalnya udah di label Starbucks kan kita ini ya mau ya bayar 50.000 gitu kan ya. Langsung beda ya, Iya kan? padahal mungkin sama kopi yang lain rasanya sama gitu, tapi begitu labelnya Starbucks langsung Mungkin. Iya, jadi beda kan ya. Jadi bisa di ini kan, jadi kita mau kan bayar 50.000 gitu kan. hmm. Nah, ya benar sih. Jadi artinya, nah tadi sempat di awal bro mengatakan bahwa brand ini perlu mampu menyentuh sisi emosi dari apa customer ya, gitu. Iya, konsumen. Dan tadi membuat brand itu bernilai gitu, sisi emosi dari customer gitu. Nah, sebenarnya mahal nggak untuk membangun sebuah brand ini? Ya pastinya sih ini ya, butuh effort banget ya. Nggak mungkin gratis lah ya. Gitu. Iya, ya. Iya, karena kan juga pasti lama ya untuk bangun sebuah brand ya. Oke. Average dari pengalaman lu berapa lama ya? Waduh, karena kan kita kan handle klien-klien yang memang udah lama di market ya. Jadi ya memang ya mereka juga ini sih juga banyak spending untuk membangun brand, spending untuk consumer research-nya, seperti itu sih. Oke. Bahkan brand yang udah besar aja masih melakukan itu. Masih melakukan itu. Kenapa? Iya. Sebenarnya Iya. udah stable, Iya, jadi udah kan jadi kan mereka pengen tahu kan kebutuhan konsumen kayak misalnya semasa COVID ini kan juga beda ya orang-orang ya. Jadinya kan lebih ke konsumsi di rumah gitu misalnya gitu. Nah, jadi brand itu sendiri ya mereka berevolve kan kita melihat kayak misalnya sekarang tuh jadi banyak ini kan jadi banyak apa brand yang menawarkan misalnya untuk dikonsumsi di rumah gitu misalnya gitu atau misalnya kayak misalnya gini ya, kayak misalnya untuk fast food aja, misalnya kita melihat ada beberapa gerai tuh yang sekarang tuh jadi lebih banyak drive-thru gitu misalnya gitu. Nah, seperti itu. Oke, artinya dia tetap perlu melakukan hal itu untuk mampu berevolusi mengikuti kondisi yang ada saat ini gitu. Ya, jadi supaya dia tidak punah gitu. Kalau misalnya dia tidak berusaha adjust. Tidak punah. Jadi brandnya itu tidak punah gitu, tidak kemudian menghilang gitu. Dia mampu adjust dengan situasi yang ada gitu kan ya. Ya itu berarti salah satunya adalah tetap melakukan customer research kebutuhan. Nah, ya berarti itu dari percakapan kita selama ya ini udah masuk ke 27-an menit ini, menurut saya yang poin penting itu how to make your brand style itu ya tetap nggak dapat dihindari, kita perlu mendengarkan dari mengamati dan kemudian mendengarkan kita punya market itu seperti apa gitu ya. Kita punya market dan mereka akan ya kita perlu cari tahu gitu kebutuhannya mereka saat ini seperti apa dan brand ini yang perlu mampu adjust ke sana. Iya. Seperti itu. Iya. Karena kan ini ya, iya benar. Karena kan enggak sih sebenarnya karena kan di era digital gitu ya, di era teknologi sekarang kan juga kan akhirnya kan kita aja kan juga harus berevolve ya. Kayak misalnya kayak misalnya kita harus lebih fasih teknologi gitu misalnya gitu. Nah, itu juga harus brand lakukan sih sebenarnya sih. Jadi bagaimana mereka itu tuh bisa ini ya, bisa mengcater gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumen sih saat ini gitu ya. Karena misalnya dari segi teknologi, misalnya dari segi perkembangan tren, dan juga dari segi keadaan sekarang ya, yang gara-gara COVID ini kan berubah ya behavior dari si konsumen itu. Oke. Kalau just curious bro, saat ini yang paling perlu diperhatikan oleh pemilik brand itu apa? Ada nggak? Misalnya, let's say gue hari ini gue minta wejangan gitu ya dari bro untuk begitu untuk mengembangkan brand saya gitu ya. Apa yang paling penting yang perlu diperhatikan gitu? I know it's very global things gitu ya, but just curious. Apa yang perlu diperhatikan ya? Ini aja sih. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke memperhatikan apakah ada perubahan ini enggak ya? Target konsumen juga kali ya. Misalnya target konsumen yang sekarang yang
yang biasanya misalnya yang konsumsi produk kita itu misalnya ibu rumah tangga gitu ya, misalnya tiba-tiba jadi misalnya tiba-tiba jadi anak muda gitu misalnya gitu ya. Nah, itu Hmm. mungkin mungkin hal yang ini sih ya, hal yang perlu kita perhatikan sih ya. I mean, I don't know ya, Hmm. karena ya yang seperti yang tadi kamu bilang ya, karena luas sekali ya konteksnya ya. Hmm. 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 Oke, so to summarize, bro, artinya untuk how to make your brand sell in 2022 apa saja, bro? Aduh, jadi aku bilang sih mungkin lebih ke ini sih ya, lebih ke tetap ini sih, tetap menjadi relevan gitu ya. Jadi brandnya itu tuh supaya tetap stay relevan gitu atau sesuai gitu dengan konsumen gitu misalnya gitu dan ya itu ya. Jadi selalu tuh inilah ya ada kesempatan untuk berinovasi misalnya gitu dan juga mendengarkan konsumen ya maunya tuh seperti apa gitu. Hmm. 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 Oke, jadi paling utama adalah mendengarkan konsumen maunya apa. Dan untuk mampu mendengarkan konsumen maunya apa, what we need to do. Banyak ya sebenarnya tool-tool kan. Jadi misalnya dari sosial media misalnya gitu ya, dari sosial media saat ini kan juga banyak platform atau banyak channel gitu yang kita tahu gitu arahnya tuh kemana gitu. Hmm. Dan juga ini sih observasi gitu, observasi um, kelakuan konsumen itu waktu pas misalnya belanja sebuah brand atau misalnya belanja sebuah produk itu seperti apa gitu. Dari Hmm. observasi dan juga ya itu tentunya bisa research, market research ya. Jadi Hmm. biar biar ini kan biar lebih lebih tahu lagi lah arahnya itu nanti gimana gitu. Hmm. Oke, jadi artinya ya menggunakan tools yang ada di sosial media, terus kemudian kita melakukan mengobservasi yang ada di apa ya behavior dari customer pas kita berinteraksi dengan mereka, lalu kemudian kita juga melakukan yang namanya market research. Nah, kalau Iya, misalnya ya. gitu ya. Nah, kalau misalnya market research ini artinya saat ini kayak bro yang bro lakukan itu eh, berarti akan turun membantu perusahaan tersebut untuk mencari tahu gitu ya, mencari tahu Iya, pendapat. jadi Jadi what you do gitu. Dan market research what you do gitu. iya, jadi sebenarnya banyak ya sekarang market research agency gitu ya yang di Indonesia itu juga mereka tuh juga bukan hanya sebagai data provider saja gitu ya. Jadi mereka tuh bukan hanya melakukan research setelah itu memberikan insight gitu ya atau misalnya hasilnya gitu ke klien dan sudah gitu. Enggak sih seperti itu. Jadi seperti market research agency yang besar-besar saat ini mereka sudah melakukan konsultasi juga gitu ke klien. Jadi misalnya ke arah brand building, misalnya brand development itu bisa seperti apa dari hasil research-nya juga sudah banyak dilakukan. Hmm, oke. Okay. So, ya artinya tadi untuk kita brand building dan apa itu ada market. So, it's mean berarti salah satu hal yang menjadi penting adalah kita need to do market research gitu ya. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita mau membangun kita punya brand seperti itu. Hmm, hmm, Oke. Dan benar, benar. yang biasa lakukan adalah pada saat kalau misalnya kita bicara tentang apa itu turun interview gitu atau gimana bro yang biasa lo lakukan gitu? Jadi sebenarnya sih di dalam market research itu sebenarnya ada dua ini sih ya, ada dua tool gitu ya, secara garis besar. Yang pertama itu adalah penelitian kualitatif, yang kedua itu sebenarnya penelitian kuantitatif. Penelitian Hmm. kualitatif itu sebenarnya sih lebih ke arah ini sih, langsung mendengarkan konsumen gitu ya, jadi lebih ke deep dive gitu, lebih ke masuk ke konsumennya gitu, misalnya untuk melihat observasi kelakuan mereka. Udah itu misalnya kita berkumpul secara grup gitu untuk mendengarkan mereka. Nah itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu sebenarnya beragam. Jadi kuantitatif itu sebenarnya lebih terstruktur sih. Jadi um, menggunakan kuesioner gitu ya. Tapi sekarang sih udah canggih ya. Jadi sudah melakukan digital semua. Jadi sudah digitalisasi semua. Jadi si responden itu juga mereka tuh sudah bisa menjawab surveinya itu dengan platform dengan toolnya mereka sendiri. Jadi dengan handphone aja mereka sudah bisa menjawab survei gitu sih seperti itu. Hmm. Hmm. Bro, kalau misalnya ada orang yang dia tidak mau hire market research agency gitu, dia mau lakukan sendiri, is it Hmm. possible? Possible saja sih ya, tapi possible saja sih. Tapi apakah itu dilakukan dengan benar gitu ya? Karena kalau Hmm. misalnya kita melakukan sendiri sih sudah lebih subjektif sih ya.
Iya kan, karena kan kita sudah mempunyai persepsi sendiri, kita sudah mempunyai feedback sendiri gitu, dan kalau misalnya kita melakukan survei sendiri, ya mungkin saja itu hanya menjawab ini sih ya, yang menjawab kita mau argumen, dengar. Menjawab pertanyaan. benar-benar asumsi yang kita benar, iya gitu sih, seperti itu. Jadi hanya nanti bentuk pertanyaan atau apanya dia malah pas dia bertanya atau nggak sesuai dengan dia punya pemikiran dia malah debat gitu ya karena dia Iya, benar, benar. Ya, itu aja sesuai dengan dia aja kan ya. lu ngalamin kayak gitu nggak sih selama ini jadi market research di lapangan dengan owner brand? Ya, ada sih ya, ada sih. Dulu sih kita adalah mendengar, misalnya ada klien tuh yang mereka masih mempunyai apa sih pandangan sendiri gitu loh terhadap brandnya mereka atau apa gitu ya. I mean, ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka juga ya, karena kan setiap perusahaan kan juga pasti mempunyai arahan yang berbeda gitu sih. Okay, so bro, how people can contact you untuk bicara tentang market research? Oh bisa sih, jadi di ini aja profile di LinkedIn ada di sana, Maju Wijaja. Udah tuh di IG juga saya juga ada di sana sih. Ya, aktif juga ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang mendengar rekaman video ini nanti pada saat mau mengkontak langsung Bro Maju untuk bertanya tentang how to build your brand dan terutama terkait dengan market research. Jadi Maju sangat expert atau lama di dunia market research untuk bagaimana menjawab apakah brand Anda ini on the right track atau tidak. Nah, itu Anda dapat menghubungi langsung dengan Maju ya. Jadi untuk ngobrol-ngobrol aja terlebih dahulu, I think free lah ya, nggak dicas kan kalau misalnya untuk ngobrol-ngobrol. Benar-benar. Iya, ngobrol aja dulu. Iya, benar. Oke, itu aja bro, thank you. Jadi men-summarize kalau saya dengar dari percakapan kita hari ini, yang satu hal yang saya penting, yang saya take away sebagai wake up call bagi saya untuk how to make my brand sell, saya perlu pikirkan bagaimana saya mampu melakukan survei untuk lebih mendengarkan lagi market ataupun user ataupun follower atau ya dari saya itu seperti apa ya, jadi sehingga kita mampu mendelivery the right message gitu, karena brand tanpa ada customer, tanpa ada user ya nggak ada gunanya brand ini gitu ya. Jadi salah satu yang paling penting sebelum kita bicara terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh ya tentu kita perlu pastikan kita punya brand, produk dari brand ini mampu menjawab kebutuhan user, dan untuk mampu menjawab kebutuhan user maka make sure you hear your customer. Ya, caranya ya antara Anda menggunakan survei, Anda menggunakan agency market research, atau Anda cari tahu platform-platform yang dapat mendukung Anda mendapatkan jawaban-jawaban dari market Anda gitu ya bro. Dari situ baru kita dapat susun mau marketing campaign-nya mau seperti apa, yang dibutuhkan oleh orang itu seperti apa gitu ya. Ya benar. Waktu dari wrap up ini saya muncul satu pertanyaan gitu, di benak, karena ada pengalaman gitu. Seberapa banyak informasi yang kita butuhkan bro? Karena kadang-kadang kita cari informasi malah terlalu banyak, terlalu detail, itu malah bikin bingung. Iya, mungkin oke. Mungkin sih ini ya, mungkin sih kita menfilter informasi yang relevan ya, yang sesuai untuk apa? Untuk lebih ke brand development ya. Kayak misalnya wake up call gitu ya. Wake up call ngapain ya? Misalnya mencari informasi di luar dari sosial media gitu misalnya gitu. Karena kan di mana kan saat ini kan wake up call itu kan lebih aktif di sosial media gitu, yang seperti yang tadi kamu bilang kan lebih mendengar pendapat dari ini ya, pendapat dari si follower dari si wake up call gitu. Nah, kalau misalnya mencari informasi di luar itu mungkin agak kurang relevan ya. Harus mencari topik yang benar-benar sih yang bisa dihubungkan sih dengan brand development itu. Oke, sip. Thank you bro, thank you untuk waktunya di sore hari ini, sudah meluangkan waktu untuk jadi teman ngobrol di Wake Up Call edisi teman ngobrol ya, dan juga thank you teman-teman yang sudah stay tune, sudah mendengarkan acara Wake Up Call ini ya, dan Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Dan juga Happy New Year bro, nanti tinggal seminggu lagi ya. Nggak ada rencana kemana-mana New Year nanti? Nggak ada rencana kemana-mana, New Year di rumah aja. Di rumah aja ya, oke. Iya. Gitu. Oke, thank you. Oke, ya. Thank you ya. Kontak lagi. Oke, thank you teman-teman.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Always keep wake up.